balik aroma kopi yang terhirup, tersimpan perjalanan panjang dimulai dari desa. Dari tanah subur desa Lempuyang, biji-biji kopi tumbuh di bawah sinar matahari dan kerja keras para petani. Budidaya tanaman kopi tak hanya tentang proses, tetapi tentang orang-orang yang ada di baliknya. Kami telah berbincang dengan salah seorang petani kopi untuk memahami lebih dalam budidaya serta tantangan yang mereka hadapi. Nama saya Marhamdani, beralamat di Dusun Penunggulan, Desa Lempuyang, Kecamatan Candroto. Saya kebetulan di sini sebagai ketua kelompok Taruna Tani Dinasti Makmur. Penanaman dari awal biasanya itu setelah tumbuh sekitar 2 tahunan itu nanti bisa di stek. Setelah disetek itu kurang lebih 2 tahunan ini nanti pohon kopi itu bisa berbuah, bisa dipanen. Panen dalam kurun waktu 1 tahun itu sekali, Mbak. Nah, kalau misalnya panen itu biasanya antara bulan Juli akhir sampai September, itu tergantung musim ataupun cuaca itu, Mbak. Lalu setelah dipanen, dipetik dari ladang, ini nanti digiling basah, habis itu dijemur sekitar kurang lebih itu 4-5 harian. Setelah itu digiling kering, habis itu ya langsung dijual. Yang paling banyak itu menyerang itu jamur sama ulat apa itu. Tapi kesalahan di petani kayak di daerah kami ini kebanyakan itu biasanya ini bukan pencegahan tapi pengobatan, Pak. Enggak, mungkin ya agak terlambat, dikatakan agak terlambat setelah tanaman ini sudah terkena penyakit agak rusak seperti itu, baru dilakukan pencegahan pengobatan. Ini mungkin sebuah trik yang salah sebetulnya. Harusnya kan sebelum ada penyakit kita pencegahan dulu. Bagi petani, hama adalah keseharian. Tapi siapa bilang solusinya harus dari pabrik? Alam pun sudah lebih dulu menyediakan jawabannya dari daun yang tumbuh, dari dapur, dan dari kopi sendiri. Menanam bukan tanpa tantangan, hama dan penyakit mengancam hasil panen. Inovasi kami ramuan dari limbah. Kulit kopi yang dulu dibuang kini jadi penyelamat. Kini petani menyemprotkan hasil racikan sendiri, alami, murah, dan aman. Tanaman kopi pun tumbuh sehat, tanah tetap terjaga, dan petani kembali tersenyum. Saya mewakili dari teman-teman anggota kelompok tani Dinasti Makmur. Saya begitu terima kasih sekali dengan adanya KKN tim 60 dari Undip Semarang, dengan adanya program pembuatan pepsida nabati. Nah, ini terima kasih sekali karena memang bahan bakunya juga mudah didapat. Kebetulan dari dusun kami ini banyak sekali tentang kulit kopi yang tidak begitu berguna. Dari kami kelompok tani merasa terbantu sehingga untuk mengatasi hama-hama yang ada di perkebunan baik kopi maupun dari hortikultura dan sebagainya, ini bisa terbantu paling enggak untuk bisa meminimalisir dana untuk kegiatan pembasmian hama. Kami tidak hanya mengajar, kami tumbuh dan belajar bersama para petani. Di
Di kebun ini ilmu bertemu dengan pengalaman dan akarnya semakin kuat setiap hari. Dari perbincangan sederhana hingga tindakan nyata. Satu semprotan kecil, satu langkah kecil, kita bergerak untuk pertanian berkelanjutan untuk masa depan. KKN bukan hanya sekedar hadir, tetapi tentang bagaimana kita saling belajar dan tumbuh bersama. Kami tidak datang membawa jawaban, melainkan membawa semangat untuk berkolaborasi mengolah potensi lokal. Seperti halnya limbah kulit kopi yang menjadi solusi hayati. Kami berharap inovasi kecil yang telah kita mulai bersama, seperti pestisida nabati dari kulit kopi dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Semoga semangat belajar, bekerja sama, dan menjaga alam tetap hidup di Desa Lempuyan. Dari desa untuk Indonesia, dari alam untuk masa depan. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.